Selamat pagi jemaat Philadelphia yang dikasihi Tuhan. Demikian juga Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah bersama dengan kami dimanapun berada. Mari kita menyatukan hati kita, memasuki ibadah kita pada pagi hari ini dengan satu pengakuan bahwa penolong kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Nats pembimbing dalam ibadah pada saat ini terambil dari Roma 15 ayat 7. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Kita sambut dengan pujian melalui Kidung Jemaat 14 bait 1 dan 2, muliakan Tuhan Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan di dalam doa. Tuhan Allah Surgawi, pagi hari ini kami bersehati di rumah kami masing-masing, datang kepada Engkau mengakui segala dosa dan kesalahan kami, melalui tutur kata kami, tindakan kami, dan bahkan angan kami, yang kami lakukan tidak berkenan di hadapan-Mu. Apapun itu bentuknya, kiranya Tuhan mengampuni dosa kami. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pernyataan pengakuan dosa kita hendak kita nyatakan juga melalui PKJ 37 bait 1 dan 2, bila ku renung dosaku. Yang
Bagi setiap kita yang mau mengakui dosa di hadapan Tuhan, mengakui salah di hadapan Tuhan, kita memiliki Allah yang selalu memberikan terang bagi kita, bahkan menyediakan kemuliaan bersama dengan Dia nantinya. Efesus pasal pertama ayat 18 merupakan berita anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita sambut dengan pujian dari Kidung Jemaat 383, bait yang pertama, Sungguh Indah Kabar Mulia. Kita persiapkan hati pikiran kita menerima sapaan Tuhan melalui bacaan Injil pada
pagi hari ini, namun sebelumnya kita akan berdoa. Ya Tuhan Allah surgawi, kami bersyukur Tuhan selalu memelihara iman kami, terlebih pada pagi hari ini Tuhan berkenan untuk menyapa kami melalui bacaan yang hendak kami baca, kami renungkan, dan bahkan kami laksanakan dalam kehidupan keseharian kami. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus yang akan menaungi setiap kami, supaya apa yang kami dengarkan, apa yang kami renungkan, benar-benar kami wujud nyatakan dalam kehidupan keseharian kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Markus pasal 9 ayat 2 sampai dengan 9. Markus pasal 9 ayat 2 sampai dengan 9. Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka, ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah pembacaan Injil kita pada pagi hari ini. Berbahagialah kita yang mendengarkan, merenungkan, bahkan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pernahkah Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak memperhatikan matahari yang sedang terbit? Jika kita pernah memperhatikan dengan seksama, ada sebuah pancaran indah yang seakan-akan kita terus akan melihatnya. Artinya, kita enggan apalagi ketika kita dari pantai, dari gunung, atau dari mana yang kemudian kita bisa melihat terbitnya matahari. Kita enggan untuk segera meninggalkan tempat itu, ingin terus melihat pancaran yang indah itu. Walaupun kalau terus kita melihat sorotan itu, pancaran itu lama-lama bisa menjadi silau. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa banyak orang ingin selalu melihat sesuatu atau matahari yang terbit itu? Karena memang ada sebuah keindahan melalui pancaran terbitnya matahari. Bahkan orang rela membuang waktu, dana, tenaga untuk pergi ke pantai, untuk pergi ke gunung, hanya untuk melihat, orang mengatakan sunrise.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan ini merupakan sebuah peristiwa transfigurasi. Apa itu transfigurasi? Perubahan yang terjadi pada diri Yesus, perubahan rupa Yesus. Kapan itu terjadi? Ketika Yesus mengajak ketiga muridnya, tadi dikatakan Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Ia mengajak para murid pergi ke sebuah gunung. Yesus hendak mengajarkan melalui peristiwa transfigurasi itu kepada para murid. Nah, mengapa Yesus harus mengajak mereka ke gunung? Karena dalam Perjanjian Lama, Allah sering memakai gunung itu untuk menyingkapkan rahasia kehendaknya. Contohnya, ketika Musa menerima 10 perintah Tuhan, ia menerimanya di Gunung Sinai. Demikian juga Elia menerima perintah dari Tuhan, ia sedang berada di Gunung Horeb. Gunung menjadi sebuah tempat relatif sepi, sehingga sering dipakai untuk menyatakan rahasia Allah. Dan itulah sebabnya ketika itu Yesus mengajak Petrus, Yakobus, dan Yohanes untuk menyatakan ada sebuah rahasia Allah yang hendak dinyatakan kepada para murid. Pada saat itulah rahasia Allah dinyatakan melalui perubahan rupa Yesus, atau tadi sudah saya katakan transfigurasi. Nah, ketika terjadi perubahan rupa atau peristiwa transfigurasi, tiba-tiba datanglah Musa dan Elia bersama-sama dengan Yesus yang mengalami perubahan rupa pada waktu itu. Mengapa Musa? Mengapa bukan orang lain? Mengapa Elia? Mengapa bukan orang lain atau nabi-nabi lain? Untuk diketahui bahwa Musa adalah salah satu nabi terkenal yang merupakan representasi dari hukum-hukum Allah. Sedangkan Elia adalah nabi yang terkenal di bangsa Israel dan mewakili nabi-nabi menubuatkan hadirnya Mesias di tengah Israel. Jadi mengapa Musa, mengapa Elia? Tentu ada sebuah maksud. Hendak menyatakan kepada para murid bahwa Musa adalah representasi hukum-hukum Allah, Elia adalah nabi yang menubuatkan hadirnya Mesias di tengah Israel. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, peristiwa ini hendak menegaskan kepada para murid Yesus bahwa Yesus itu bukan Elia. Yesus itu bukan nabi-nabi. Dan keilahian Yesus dalam peristiwa itu sangat ditonjolkan oleh Markus. Di mana dalam peristiwa itu kemudian hadirlah Elia dan Musa. Dan saat itu juga wajah Yesus yang berubah rupa tadi menjadi berkilauan. Hal ini sebenarnya hendak menjelaskan kepada para murid bahwa kemuliaan Yesus betul-betul terpancar dalam diri Yesus, dan Yesus yang berubah rupa, berkilauan itu bukan Elia, bukan Musa. Karena Elia dan Musa representasi dari apa yang tadi saya sebutkan di depan ada bersama dengan Yesus. Meskipun masih tersembunyi, tetapi peristiwa ini sebenarnya hendak menjelaskan kepada para murid tentang kemuliaan Yesus.
Penampakan kemuliaan Yesus ini tentu membahagiakan para murid. Sebagaimana tadi ketika orang melihat indahnya pancaran matahari, demikian juga para murid melihat adanya sebuah kilauan dari dalam diri Yesus, dan itu menjadi sebuah hal yang membahagiakan para murid karena belum pernah melihatnya. Itulah sebabnya Petrus segera berbicara, biarkanlah saya membuat kemah, satu untuk engkau, satu untuk Elia, satu untuk Musa. Tujuannya apa? Tujuannya supaya para murid tadi tetap bisa merasakan kebahagiaan yang pada waktu itu dilihatnya melalui kemuliaan Yesus yang terpancar tadi. Yesus tahu sesungguhnya ketika muridnya belum mengerti, belum mampu untuk memahami apa yang sedang terjadi dalam diri Yesus itu. Itulah sebabnya di akhir bacaan tadi dikatakan supaya mereka tidak menyampaikan atau tidak menceritakan apa-apa kepada orang lain sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kemuliaan Yesus terpancar kepada 3 murid yang hadir dalam peristiwa perubahan rupa atau transfigurasi. Pancaran kemuliaan Yesus membuat para murid mengalami kebahagiaan. Artinya apa? Artinya kalau kemuliaan Yesus itu selalu terpancar, maka orang yang melihatnya pasti akan merasakan kebahagiaan. Ada sebuah keindahan sehingga tidak ingin segera pergi dari apa yang dilihatnya. Tema bacaan kita pada saat ini adalah memancarkan cahaya kemuliaan Tuhan. Melalui bacaan ini sebenarnya kita dipanggil. Pancaran kemuliaan Yesus yang pada waktu itu sudah dinyatakan kepada para murid, itu seharusnya menghidupi kita sebagai anak-anaknya. Artinya apa? Artinya kalau pada waktu itu memang Yesus mengatakan jangan diceritakan kepada siapa-siapa sebelum Anak Manusia bangkit. Sekarang Anak Manusia sudah bangkit. Artinya kita harus menceritakan, kita harus memancarkan cahaya kemuliaan Kristus itu melalui langkah hidup kita. Pertanyaannya adalah, apa yang bisa kita lakukan? Sederhana sebenarnya. Lakukan sesuatu yang membuat orang lain bahagia, bukan sebaliknya. Jangan sampai kita senang kalau orang lain susah. Susah kalau orang lain senang. Jangan seperti itu. Tetapi lakukan segala sesuatu, apapun itu. Entah itu melalui kata-kata kita, melalui tindakan kita, melalui apa saja yang membuat orang lain bahagia, orang lain senang. Karena sebenarnya dari situlah pancaran kemuliaan Kristus itu nyata. Jadi jangan kita melakukan sesuatu yang membuat orang lain jengkel. Lakukan sesuatu yang membuat orang lain senang. Misalnya memuji. Apa sih salahnya memuji? Seringkali ketika kita melihat ada orang lain itu berhasil, iri hati yang ada dalam diri kita. Kenapa kita tidak mengatakan, luar biasa.
kata luar biasa. Tetapi ketika itu kita nyatakan dari dalam hati kita, itu sebenarnya merupakan pancaran kemuliaan Kristus. Kita tidak rugi kan ketika kita mengatakan apa yang dilakukan oleh orang lain itu baik, kan tidak rugi. Bahkan itu menyenangkan orang lain. Mari kita buka paradigma kita supaya apa yang kita lakukan itu menyenangkan, membahagiakan orang lain. Ya melalui hal-hal yang sederhana seperti tadi saya katakan, memuji, menghargai apa yang dilakukan orang lain, bukan malah menjelek-jelekkan dan lain sebagainya. Ada satu kalimat yang pernah Yesus katakan. Apa yang ingin orang lain lakukan kepadamu, lakukanlah itu kepada mereka. Jadi kalau kita ini ingin orang lain menghargai kita, hargai mereka. Kalau kita ingin orang lain senyum pada kita, senyum kepada mereka. Sederhana kan? Dan itu menjadi sebuah pancaran kemuliaan Kristus. Nah, kalau yang sederhana saja belum bisa kita lakukan, bagaimana kita akan melakukan sesuatu yang lebih besar lagi? Oleh karena itu, mari Bapak Ibu Saudara, kita pancarkan kemuliaan Kristus melalui hal-hal yang sederhana yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita. Selamat memancarkan cahaya kemuliaan Tuhan. Dan kiranya kasih Kristus itu senantiasa mewujud dalam kehidupan kita bersama dengan orang-orang di sekitar kita. Amin. Saat teduh bagi kita. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, serta anak-anakku, Jemaat Philadelphia Yogyakarta yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Marilah, Bapak, Ibu, serta saudara-saudari dan anak-anakku, saya ajak untuk bangkit berdiri. Sambil meletakkan tangan kanan di dada sebelah kiri, marilah kita perbaharui iman kita melalui pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga,
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, saudara-saudari, saudara aku dipersilakan untuk duduk kembali. Tuhan Allah surgawi, Allah yang memelihara hidup kami, ajarkan kami untuk senantiasa memancarkan kemuliaan Kristus dalam hidup ini melalui hal-hal yang sederhana. Kami sadar bahwa tidak mudah karena seringkali kami lebih suka melakukan hal-hal yang menyakitkan, yang tidak menyenangkan. Biarlah melalui bacaan ini Tuhan mengajar kami supaya kami terus belajar menyatakan kemuliaan Kristus. Dalam syafaat pada hari ini kami hendak bersama-sama menyatukan hati berdoa untuk bangsa dan negara kami, di mana kami masih harus menghadapi sebuah pandemi yang terjadi di tengah dunia ini. Ya Tuhan, kami berdoa bagi setiap orang yang ada di muka bumi ini, ajarkan bijak menyikapi segala sesuatu yang terjadi atas hidup dan kehidupan dalam pandemi ini, supaya tidak mudah putus asa, tetapi senantiasa berpengharapan kepada Tuhan. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang mengalami sakit oleh karena virus COVID-19, kuatkan mereka, berikan kesabaran kepada mereka dan juga sukacita, sehingga mereka kembali pulih. Kiranya Tuhan juga memampukan kami untuk mendukung siapapun yang sedang menghadapi kondisi seperti itu, karena kami percaya Tuhan pun juga terus akan memberkati kami. Pemimpin bangsa dan negara kami dalam upaya untuk menghadapi pandemi ini, kiranya Tuhan menguatkan, memberikan kemampuan dan juga hal-hal yang dibutuhkannya. Kami berdoa untuk kondisi kehidupan gereja Tuhan, secara khusus keberadaan jemaat Philadelphia, keluarga-keluarga. Berkenan Tuhan senantiasa hadir dimanapun saudara-saudara kami berada, walaupun belum bisa bertemu secara tatap muka oleh karena pandemi, tetapi biarlah kami senantiasa saling mendukung, menopang satu dengan yang lain. Kebahagiaan kami jikalau dalam kebersamaan kami meski tidak bisa bertemu, senantiasa Tuhan berkati. Kami berdoa untuk pergumulan dari saudara-saudara kami yang sedang dalam proses pemulihan kesehatan. Kami yakin dan percaya Tuhan tidak akan pernah untuk meninggalkan setiap orang yang selalu berserah diri kepada Tuhan. Oleh karena itu, segala kekhawatiran yang ada pada diri kami, pada diri jemaat Philadelphia, Tuhan angkat dan gantikan dengan sebuah pengharapan di dalam Tuhan, karena pengharapan di dalam Tuhan tidak sia-sia. Kami menyerahkan Bapak Mariman, Bapak Nugroho Yulianto dan Ibu Painah Teguh, Bapak Suratijo, Bapak Widiat Mojo, Ibu Wartini, Pendeta Indriat Moko, Ibu Irma Sarikaban, Ibu Arista Kurniawati, dan juga saudara-saudara kami lain yang membutuhkan kesehatan. Kiranya Tuhan menganugerahkan itu kepada mereka, supaya mereka mendapatkan kekuatan bahkan kesehatan yang dari Tuhan. Kami juga berdoa
untuk keluarga yang harus mendampingi. Berkat Tuhan senantiasa tercurah atas setiap keluarga di mana saudara-saudara kami harus mendampingi bagian keluarga yang sedang sakit dan membutuhkan pemulihan kesehatan. Kami percaya mujizat Tuhan tetap ada di sepanjang hidup yang kami lewati. Di tengah pergumulan ini kami juga bersukacita oleh karena keluarga Bapak Nugroho Tri Asmantio dan Bu Anom telah Engkau anugerahkan tambahan 1 cucu. Kiranya Tuhan memberkati anak yang baru saja dilahirkan tersebut. Kiranya Tuhan menolong Adit dan istrinya untuk senantiasa mendidik anak ini dalam takut akan Tuhan. Anak-anak kami yang saat ini sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian, seperti Via dan Ian, pada bulan depan mereka akan menempuh ujian. Tuhan memberkati mereka dan mempersiapkan mereka supaya mereka bisa melewati segala sesuatunya bersama dengan Tuhan. Anak-anak kami lain yang terus berjuang dalam studi mereka, berkat Tuhan senantiasa tercurah atas mereka, supaya mereka pun juga bisa melewati hari-hari dengan sukacita. Kami hendak menyerahkan pergumulan kami terkait dengan ekonomi, relasi, dan juga pergumulan-pergumulan lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, tetapi itu menjadi sebuah pergumulan. Kami bawa kepada Tuhan, kami percaya Tuhan tidak akan membiarkan kami, tetapi akan menolong dan memberkati kami. Inilah doa syafaat kami kepadamu ya Tuhan. Kesempurnaan atas doa ini kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Ungkapan kasih yang kita nyatakan dalam bentuk persembahan hidup merupakan cara kita mengucap syukur atas pekerjaan Tuhan yang dianugerahkan kepada kita.
Dasar persembahan diambil dari Roma 11 ayat yang ke-36 yang demikian. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 302, bait pertama dan kedua, Ku beri persembahan. Mari kita aturkan persembahan ini dalam doa. Tuhan Allah Bapa Surgawi yang kami puji dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kembali kami datang ke hadirat-Mu dan kami bersyukur atas berkat dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami semua. Sehingga kami masih Tuhan perkenankan untuk beraktivitas memuji dan memuliakan nama Tuhan pada hari ini. Terlebih-lebih Tuhan juga masih memberi kesempatan kepada kami untuk mengaturkan persembahan sebagai ungkapan syukur kami atas pemeliharaan Tuhan kepada kami semua, dan sebagai ungkapan syukur kami atas berkat-berkat yang tercurah pada kami semua, jemaat Tuhan di sini. Kami aturkan persembahan ini dengan penuh rasa syukur dan sukacita kami, dan kiranya persembahan ini Tuhan berkati. Dengan demikian persembahan ini bisa menjadikan sarana di dalam kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dan dosa-dosa kami di dalam kami mengaturkan persembahan ini, kiranya Tuhan mengampuninya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat dan penebus dosa kami, doa ini kami naikkan. Amin. Apa yang ingin orang lain lakukan kepadamu, lakukanlah kepada mereka. Itulah cara kita memancarkan kemuliaan Tuhan dalam hidup ini. Mari kita bersama menyambut dengan menyanyikan Kidung Jemaat 400 bait 1 dan 4, Kudagi Jalan Mulia. Kita pujikan dengan bangkit berdiri. Kudagi jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di dalam tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ingin ku capai puncaknya yang paling agung cemerlang. Ya Tuhan, bimbing diriku makin dekat kepadamu. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di
Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kita akhiri ibadah di rumah kita masing-masing dengan sukacita. Lanjutkan hidupmu dan teruslah berkarya bagi Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian selama-lamanya. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayangnya melindungimu.